Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe sistem informasi. Adapun tipe-tipe dari sistem informasi ini, yang pertama yaitu Transaction Processing System atau bisa disebut TPS. Salah satu jenis sistem informasi yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan yaitu Transaction Processing System atau TPS ini. Ini bisa digunakan untuk merekam hal-hal yang bersangkutan dengan transaksi di suatu perusahaan. Contoh penggunaannya adalah dokumentasi file dari riwayat pemesanan barang, gaji, alamat customer, dan lain-lain. TPS merupakan informasi yang bisa digunakan untuk membuat report harian, bulanan, maupun tahunan. Berikutnya ada Decision Support System atau bisa disebut DSS. Ini digunakan oleh bagian manajemen sebuah perusahaan. DSS memiliki tools untuk menganalisis data yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Tools ini biasanya digunakan jika ada masalah kompleks yang terjadi dan manajemen tidak dapat mengambil keputusan sendiri. DSS tidak mengambil keputusan seseorang dalam melakukan sesuatu, namun hanya membantunya. Lalu yang ketiga ada Executive Information System atau EIS. EIS juga bisa disebut sebagai Executive Support System, di mana tidak semua dapat menggunakannya. Biasanya hanya seorang manajer atau kedudukannya yang lebih tinggi dapat menggunakan EIS. EIS juga memiliki tools yang dapat menganalisis secara internal dan eksternal. Bahkan EIS dapat menganalisis tren saat ini untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Data yang ditampilkan oleh EIS biasanya berbentuk grafik yang dapat diinterpretasikan kembali. Lalu yang keempat ada Management Information System atau MIS. Biasanya ini digunakan untuk menyajikan ringkasan rutinitas manajemen dalam operasi dasar di sebuah perusahaan. MIS juga bisa mendukung tugas-tugas organisasional yang lebih luas daripada TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Tidak hanya itu, MIS juga menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan serta dapat menyatukan beberapa fungsi informasi yang tersimpan di dalam database. Yang kelima, Workflow System memiliki fungsi untuk memantau dan mengatur sistem atas proses bisnis. Workflow System juga mengeksekusi tindakan yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Workflow System bisa berbasis internet dan kombinasi dengan email atau server yang menggunakan database untuk menyimpan file. Yang enam lalu itu Enterprise Resourcing Planning atau disebut ERP. ERP adalah manajemen proses dalam sebuah bisnis yang berbentuk software. Software ini mengizinkan sebuah organisasi menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan operasi bisnis perusahaan yang vital. Lalu nomor 7 ada Expert System. Expert System atau sistem ahli dapat dikatakan adalah sebuah kecerdasan buatan atau disebut dengan AI. Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi menjadi lebih luas dan cerdas. Sistem menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah lewat bisnis atau perusahaan. Berbeda dengan DSS, Expert System menghasilkan keputusan terakhir bagi pembuat keputusan. Nomor 8 adalah Sistem Manajemen Rantai Pasokan atau Supply Chain Management System, yaitu mengelola aliran barang, informasi, dan uang di seluruh rantai pasokan dari pemasok hingga pelanggan akhir. Yang kesembilan, Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management System, yaitu mendukung kegiatan yang berhubungan dengan manajemen interaksi dengan pelanggan, membantu dalam peningkatan layanan pelanggan dan penjualan. Yang ke-10 ialah Sistem Informasi Akuntansi atau bisa disebut Accounting Information System atau disingkat AIS, yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan dan informasi yang penting bagi keputusan manajerial. Mungkin cukup sekian dari penjelasan tipe-tipe dari kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.